Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga mudah-mudahan baik, sehat selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa semua. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara membuat power supply Edjust atau power supply variable dari bekas power supply komputer atau PC dengan menggunakan sebuah potentiometer. Oke, simak videonya baik-baik, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Inilah dia penampakan power supply-nya, power supply PC. Kebetulan ini power supply PC dikasih adik saya. Sebenarnya power supply ini rusak ya kemarin, habis kemasukan cecak, kemudian terbakar dan mati total ya. Setelah saya cek, ada beberapa komponen yang konslet ya, short. Yang pertama saya cek bagian diodanya ada yang short satu. Setelah itu ada komponen dioda di bawah kapasitor itu juga short, dan kapasitornya pun menunjukkan short ya. Setelah saya ganti, kemudian tegangan kembali kuat dan bekerja normal. Nah, jika kalian menemukan kerusakan sebuah power supply yang apabila VSB tegangan 5 voltnya bagus, kemudian di start on dia bergoyang-goyang, itu kemungkinan ada dioda di bagian blok primer yang rusak. Oke, sebelum ke tahap proses perakitan untuk membuat power supply bisa menjadi variabel, maka hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah power supply itu menggunakan IC PWM jenis apa ya. Ya, kalau dilihat dari power supply ini menggunakan IC PWM KA7500BD ya. Terus menggunakan IC LM339 ya. Ini berfungsi untuk mengatur tegangan under voltage ya, protect tegangan under voltage dan over voltage. IC inilah yang bekerja. Oke, langsung ke tahap berikutnya ya kita. Langkah yang pertama, kita harus mengetahui kaki pin 1 KA7500BD ini. Nah, di kaki pin 1 itu ditandai dengan sebuah titik di badan IC. Nah, di bawahnya itu pin 1. Nah, pin 1 terus sebelah kanannya itu ada pin 2, pin 3 dan seterusnya sampai ke atas. Begitulah cara menghitung IC. Oke, yang harus kita lakukan adalah memotong jalur yang terhubung ke pin 1. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita putar saja, dan harus kita pastikan dulu pin 1 berada di sini. Oke, kita putar. Oke. Ini adalah pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan dengan pin 1? Yang harus kita lakukan dengan pin 1 adalah memotong jalur ini. Memotong jalur ini yang menuju ke 12 volt, 5 volt. Kita potong. Kebetulan ini telah saya coba dan memberikan hasil yang cukup baik untuk menjadikan power supply ATX ini menjadi power supply variabel ataupun Edjust dengan menggunakan sebuah potentiometer yang berukuran 50K. Oke, bagaimana caranya? Tahap yang pertama harus kita lakukan adalah
memotong ataupun memisahkan pin 1 ini yang terhubung ke 12 volt dan 5 volt. Kebetulan ini sudah saya potong, jadi tidak susah lagi. Anda bisa langsung memotongnya. Ya, ini ya. Ini sudah terputus. Oke, perhatikan. Maka pin 1 tidak terhubung ke mana-mana. Ia sendiri saja. Sendiri ya, setelah kamu potong. Oke, tinggal kita hubungkan dengan potensiometer nanti. Oke, untuk tahap selanjutnya, mana titik-titik yang harus terhubung ke potensiometer? Yang pertama, kaki pin di sebelah kanan ini terhubung ke kaki nomor 13 dan 14. Ya, 13 dan 14 terhubung ke kaki kanan. Terus untuk kaki yang tengah dari potensiometer terhubung langsung ke kaki nomor pin 1. Ya. Terus untuk kaki potensio yang sebelah kiri terhubung ke lini yang tadi kita putus ini. Terhubung ke sini dia. Terhubung ke resistor. Ini resistor terhubung ke negatif ground. Terhubung ke ground. Jadi kita ambil di sini saja. Terhubung ke sini. Oke. Coba kita lakukan penyolderan. Kita hubungkan dengan potensiometer melalui beberapa kabel. Oke, simak videonya. Oke, setelah selesai melakukan penyolderan, oke, jangan sampai salah ya. Dalam penyolderannya, kaki pin 1 ini terhubung ke tengah-tengah sini. Oke, untuk kaki yang terhubung ke resistor campur ke ground ini terhubung ke sebelah kanan potensiometer. Untuk kaki potensiometer yang sebelah kiri terhubung ke kaki nomor 13 dan 14 dari kaki IC. Oke, sekarang kita coba lakukan pengetesan untuk menguji apakah tegangannya bisa berubah-ubah. Tapi sebelumnya saya harus memberikan kabel-kabel dulu untuk power supply ini, karena power supply ini belum mempunyai kabel ya. Ini 3,3 volt, ini 5 volt, ini ground, ini 12 volt, ini negatif 12 volt, dan ini adalah PS on. Oke, sekarang kita beri kabel. Untuk sekarang kita coba. Setelah memasukkan input AC 220, kita tes menggunakan multimeter terlebih dahulu. Oke, sekarang kita colokkan. Oke, ini untuk 5 volt VSB ya. 5 volt VSB terbaca
5 volt 1,5. Sedangkan tegangan 12 voltnya masih terbaca 0 volt. Sekarang coba kita putar potensiometer ini. Oke. Sekarang ia sudah berubah-ubah nilai tegangannya. 2 volt, 4 volt, 5 volt, 6,6, 6,7, 7,3, 8,9, 10, 11, sampai mentoknya udah berapa? 12,6. Sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah power supply variabel yang hanya membutuhkan potensiometer. Dengan memutarnya kita sudah bisa mendapatkan tegangan yang kita inginkan. Oke. Apakah volt VSB nya berubah setelah kita mainkan ini? Tidak. VSB nya tetap di 5,1 ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan beban. Kita beri dia sebuah bohlam lampu pijar, lampu motor. Apakah dia bisa berubah-ubah nilai tegangannya apabila diberi beban? Oke. Dengan tegangan 0 volt. Sekarang coba kita putar ya. Putar potensionya, apakah lampu pijar ini akan hidup? Iya. Lampu pijar ini akan hidup. Hidup. Berarti kita sudah bisa memainkan tegangan variabel dari power supply ini. Oke, selamat mencoba di rumah. Semoga kalian. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan lewat video ini mudah kalian pahami dan mudah kalian lihat. Jikalau ada kekurangan di dalam penyajian video saya kali ini, mohon dimaafkan. Untuk tambahan bahwa IC KA7500PD ini sebagai IC PWM itu sama dengan IC TL494 ya. Jadi banyak cara untuk memodifikasi dari IC tersebut, banyak cara dan banyak skema. Silakan kalian cari referensi dan dioprek-oprek. Semoga berhasil. Untuk video selanjutnya kita akan membuat part 3 bagaimana cara menaikkan tegangan power supply ini dari 13 volt menjadi 16 volt, plus kita bikin atau kita buang proteknya. Kita membuat adjust protek juga supaya bisa untuk mencharger aki. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.